Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasem Aljordi dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri Titiantara Haji Abdurrahman Suketi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-cirinya ada 5, yaitu 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan langkah-langkah prosedur. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. 4. Menggunakan kalimat persuasif. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. 6. Verba, material, dan tingkah laku. Selanjutnya, struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu 1. Pengantar atau pembuka. 2. Material. 3. Langkah-langkah. 4. Kesimpulan. Dan yang terakhir, macam-macam teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 2, yaitu 1. Teks prosedur sederhana dan 2. Teks prosedur kompleks. Sekian penjelasan tentang teks prosedur dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasem Aljordi dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri Titiantara Haji Abdurrahman Suketi. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang teks eksplanasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi: 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses kejadian. 3. Ulasan. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, 1. Ilmiah. 2. Logis. 3. Objektif. 4. Bukan teks oposisi. 5. Bukan teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua, menggunakan konjungsi, kausalitas, ataupun kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. 4. Banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret ataupun abstrak seperti demonstrasi. 5. Banyak menggunakan kata kerja pasif. 6. Banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasem Aljordi dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri Titiantara Haji Abdurrahman Suketi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu materi tentang teks ceramah. Baiklah, teks ceramah adalah teks yang disusun atas beberapa paragraf yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak masyarakat luas yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah
wawasan atau membuat pembaca atau pendengar melakukan sesuatu hal tertentu. Ciri-ciri teks ceramah. Teks ceramah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pembicara atau penulis teks ceramah adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas atau kredibilitas yang sesuai dengan tema yang diangkat. Misalnya, teks ceramah yang mengangkat topik mengenai virus corona ditulis oleh seseorang yang ahli di bidang kesehatan, terutama epidemiolog. 2. Teks ceramah berisi informasi topik yang bersifat objektif, jelas, dan benar, serta bertujuan untuk membuat pengetahuan semakin luas. 3. Komunikasi dalam teks ceramah berbentuk dua arah, yaitu antara pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca, yaitu berupa dialog atau tanya jawab. 4. Penyajian teks ceramah dapat menggunakan alat bantu, salah satunya melalui digital, seperti sosial media. 5. Teks ceramah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun topik yang diangkat dinilai berat. Unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsurnya yang pertama itu penceramah, 2 pendengar, yang ketiga materi, yang keempat metode. Ceramah terbagi menjadi 4, yaitu impromptu, yaitu penyampaian ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya. Yang kedua menghafal, yaitu penyampaian ceramah yang dihafalkan terlebih dahulu baru disampaikan ke khalayak. 3. Membaca naskah, yaitu berceramah dengan naskah lengkap. 4. Yaitu ekstemporan, yaitu metode penyampaian ceramah dengan sebelumnya menuliskan gagasan pokok sebagai pengingat. Kaidah kebahasaan teks ceramah. 1. Menggunakan pronominal atau kata ganti orang. Pertama, seperti saya dan aku atau yang lainnya. 2. Menggunakan peristilahan atau kata-kata teknis yang sesuai dengan topik yang diangkat. 3. Menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penanda, hubungan, argumentasi. 4. Menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan kalimat yang bersifat mengajak atau persuasif. 6. Menggunakan kalimat simpleks. Sekian penjelasan materi teks ceramah dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasem Ajordi dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri Tikantara Sajiap Sayuti. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi tentang teks cerpen. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas. Jalan ceritanya sederhana dan latarnya pun meliputi ruang lingkup yang terbatas. Tujuan dari cerita pendek. Tujuan cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan ataupun mendapatkan teguran, atau juga bisa sebuah nasihat dari sebuah cerpen. Struktur cerpen. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerita pendek tersebut sehingga berbentuk suatu cerita yang utuh. Berikut ini adalah struktur cerpen tersebut. 1. Abstrak. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. Dan terakhir koda. Unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik adalah: 1. Tema, yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen. 2. Alur atau plot, yaitu jalan cerita di dalam cerpen. 3. Latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. 4. Tokoh, yaitu pelaku di dalam cerpen. 5. Penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen.
6. Sudut pandang, yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. 7. Gaya bahasa, yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen, misalnya menggunakan diksi dan majas. 8. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengar. Sekian penjelasan saya tentang teks cerpen. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.